saya Oksian Limastra dengan NPM 062530601270. Saya merupakan mahasiswi semester 1 D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya berasal dari kelas 1 ND. Di sini saya akan melakukan tugas video Pancasila. Materi yang akan saya jelaskan hari ini adalah tentang membangun moral kesadaran anti korupsi. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematik dan turun-menurun. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran agama, apalagi hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan, walau mereka mengaku beragama bahkan beribadah dengan baik. Apa sih itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau orang lain yang seringkali merugikan negara dan melanggar hukum serta etika. Korupsi memiliki dampak negatif yang luas di berbagai bidang, yaitu ekonomi, sosial, politik, hukum, dan juga lingkungan. Salah satu contohnya adalah kehilangannya kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum dan juga dapat mengancam keamanan negara. Jenis-jenis korupsi yang umum dikelompokkan berdasarkan undang-undang di Indonesia ada 7 jenis, yaitu merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Selain itu, korupsi dapat juga dikategorikan berdasarkan skala dampaknya, seperti korupsi skala kecil, korupsi skala besar, dan korupsi politik. Pendidikan anti korupsi adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanamkan sikap anti korupsi. Korupsi sendiri merupakan tindakan perbuatan yang merugikan orang banyak, yang memanfaatkan jabatan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan antisosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum. Maka, apabila perbuatan tersebut tidak dicegah dan ditanggulangi, akibatnya sistem masyarakat, hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap, dan semacamnya. Seperti kasus yang belum lama ini terjadi, KPK kembali tahan 4 tersangka kasus korupsi proyek Dinas PU, termasuk Wakah DPRD Oku. KPK kembali menahan tersangka terkait kasus suap dan pemotongan anggaran pada proyek di Dinas PUPR Ogan Komering Ulu atau Oku. Ada 4 orang tersangka baru dalam kasus itu. Dalam proses penyidikan, ditemukan bukti-bukti tambahan sehingga kecukupan alat bukti terpenuhi. Dan pada malam ini, penyidik kembali melakukan upaya pada penahanan terhadap orang yang bersangkutan. Kata PLT Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 20 November 2025. Lalu, bagaimana sih cara membangun moral kesadaran anti korupsi? Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK, membangun moral kesadaran anti korupsi berfokus pada penanaman dan penguatan nilai-nilai integritas serta implementasi pendidikan anti korupsi atau disingkat PAK serta menyeluruh yang melibatkan semua lini masyarakat. Untuk membangun negeri ini, kita membutuhkan kolaborasi. Kita harus bersatu padu, bahu-membahu untuk memberantas korupsi demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila merupakan kompas moral yang dapat menuntun kita menuju bangsa yang maju dan sejahtera. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat membangun budaya anti korupsi dan mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Integritas yaitu kesatuan antara pikiran, perasaan, ucapan, tindakan dengan hati dan nurani. Nilai integritas yang merupakan nilai anti korupsi sebagai upaya mencegah korupsi, setidaknya ada 9 nilai yang harus diterapkan pada setiap individu. Jika dikelompokkan, ke-9 ini yaitu
1. Jujur. Jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Jujur berarti mengatakan dan melakukan yang benar. Orang yang jujur adalah orang yang dapat dipercaya, lurus hati, tidak berbohong, dan tidak melakukan kecurangan. Lalu, yang kedua itu adalah mandiri. Mandiri adalah dapat berdiri sendiri. Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain. Mandiri juga berarti kemampuan menyelesaikan, mencari, dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Ketiga, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, maupun agama. Lalu yang keempat, berani. Berani adalah hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani berarti tidak takut atau gentar dalam menegakkan kebenaran. Lalu yang kelima, yaitu sederhana. Sederhana adalah bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu secukupnya atau tidak berlebih-lebihan. Yang keenam, yaitu peduli. Peduli adalah sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan, dan lingkungan sekitar. Lalu yang ketujuh adalah disiplin. Disiplin adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Disiplin berarti patuh pada aturan. Yang kedelapan, yaitu adil. Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu. Adil juga berarti perlakuan yang sama untuk semua orang tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu. Lalu yang terakhir, yaitu yang kesembilan, kerja keras. Kerja keras adalah sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya dengan sebaik-baiknya. Kerja keras berarti pantang menyerah dan terus berusaha. 9 moral anti korupsi yang saya sebutkan tadi menjadi modal terbentuknya moral anti korupsi yang perlu dimiliki baik penyelenggara negara, penyedia, pengusaha, pegawai negeri, akademis, dan masyarakat luas. Menerapkan implementasi pendidikan anti korupsi, KPK menjadikan pendidikan anti korupsi sebagai strategi kunci untuk menanamkan moral kesadaran sejak dini dan di seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan anti korupsi adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanamkan sikap anti korupsi pada siswi di lingkungan sekolah. Korupsi sendiri merupakan tindak perbuatan yang merugikan orang banyak, yang memanfaatkan jabatan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan antisosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum. Maka, apabila perbuatan tersebut tidak dicegah dan ditanggulangi, akibatnya sistem masyarakat, hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap menyuap, dan bagai macam lainnya. Maka dari itu, perlu adanya pendidikan anti korupsi melalui pembelajaran anti korupsi pada siswa akan memberikan kontribusi lebih dalam, mengembangkan nilai-nilai moral anti korupsi atau sikap anti korupsi pada siswa, menyiapkan materi pembelajaran yang terdiri dari ruang lingkup korupsi sampai dengan strategi pencegahan tindak korupsi dalam kehidupan kebangsaan dan bernegara. Strategi membangun kesadaran moral anti korupsi yang sistematis dan terukur akan mengembangkan kompetensi keilmuan pada siswa. Proses transformasi pada siswa tentu menjadi tindak ukur tercapainya tujuan dalam membangun kesadaran moral anti korupsi pada siswa. Strategis yang dilakukan bisa melalui pengimplementasi pendidikan anti korupsi pada masa pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.
Proses pengimplementasian pendidikan anti korupsi harus memuat beberapa unsur strategis. Ini bisa dilakukan beberapa tahapan pelaksanaan, yaitu dikembangkan dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sedangkan materi yang perlu disampaikan pada siswa terdiri dari materi yang berhubungan dengan upaya dan peran serta pemberantasan korupsi. Siswa mampu memahami nilai-nilai anti korupsi melalui pembelajaran pendidikan anti korupsi pada siswa. Jadi, kesimpulannya adalah moral kesadaran anti korupsi dibangun melalui pendidikan yang didukung oleh sistem yang transparan dan akuntabel dan diperkuat oleh keteladanan. Korupsi bukan sekedar tindakan curang, namun adalah luka yang menggerogoti masa depan bangsa, sedikit demi sedikit. Saat kejujuran ditinggalkan, keadilan ikut runtuh. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan integritas, menjaga nilai moral, dan berani berkata tidak pada setiap bentuk penyalahgunaan wewenang. Generasi yang kuat dimiliki dari karakter yang bersih. Mari bergerak bersama menuju Indonesia lebih jujur dan bermartabat. Saya, Oksi Hain Limastra. Sekian penjelasan dan pemaparan materi dari saya. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang tidak jelas atau menurut kalian kurang tepat. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kalian saya minta maaf. Jadi, bye-bye.